Halo kalian semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Jadi di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Out of Reach. Film ini sendiri dibintangi oleh aktor kesayangan kita semua, Steven Seagal. Tapi sebelum kita lanjutkan, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah ini, biar saya makin semangat bikin video-video terbaru buat kalian. Oke, jika sudah, ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan mantan pasukan khusus bernama William Smith. Diketahui kalau saat ini William hidup menyendiri di tengah hutan di sebuah kabin. William mempunyai sahabat pena bernama Irene. Irene sendiri adalah anak yatim piatu yang kini hidup di panti asuhan. Diketahui kalau mereka sudah saling mengenal dan saling kirim surat selama 2 tahun ini. William sudah menganggap Irene sebagai anaknya sendiri. I'm so happy you remembered. William berjanji akan menjemput Irene dan membawanya keluar dari panti asuhan tersebut. To say that we can rise above our problems. This one's called a cipher. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan Kolonel Nicky yang saat ini sedang mengunjungi panti asuhan. Diketahui kalau Kolonel Nicky adalah donatur utama di panti asuhan tersebut. Namun ternyata di balik kedermawannya itu, Nicky ternyata mempunyai niat yang jahat. Nicky adalah seorang mafia berkedok kolonel yang menjalankan bisnis perdagangan manusia. Sementara William yang sedang santai di kafe dihampiri teman lamanya di militer bernama John. John meminta William ikut dengannya tanpa kekerasan. Namun William menolaknya dan memilih pergi dari sana. Well, let's just call it even. Kembali ke panti asuhan. Di sana Kolonel Nicky mengadopsi anak-anak termasuk Irene untuk disekolahkan ke luar negeri. Mereka semua dijanjikan akan hidup enak di sana. Sebelum pergi, Irene sempat menitipkan surat ke penjaga panti asuhan yang isinya untuk memberitahu William kalau saat ini dirinya sudah diadopsi. Scene berpindah kepada seorang pria bernama Gerard yang merupakan atasan William ketika di militer dulu. Gerard dan anak buahnya mendatangi kediaman William, yang ternyata William adalah buronan pemerintah yang paling dicari karena William dianggap telah berkhianat pada negara. Namun inilah yang terjadi. William berhasil kabur dari sana. Kemudian William pergi ke kantor pos untuk mengambil surat dari Irene. Namun William sedikit curiga karena amplop surat tersebut seperti sudah ada yang membukanya. Ternyata surat itu dikirim dari panti asuhan yang menyuruh William untuk berhenti mengirim surat kepada Irene. Dear Mr. Lansing. Sementara itu ternyata Irene dan teman-temannya dibawa ke markas Nicky. Sesampainya di sana, barang-barang mereka disita termasuk surat William yang dikirim untuk Irene. I like Lola. Berpindah ke William yang mendatangi panti asuhan Irene dan bertemu dengan pengurus panti bernama Agatha. William berniat mengadopsi Irene. Namun pengurus panti berbohong kalau Irene telah kabur dari panti tersebut. Namun William tak percaya begitu saja, karena sepertinya pengurus panti sedang menyembunyikan sesuatu. Tak lama setelah William pergi, Agatha menghubungi Nicky dan mengajaknya bertemu. Di sana Agatha mengatakan kalau ada seorang bernama William datang ke panti untuk bertemu dengan Irene. Agatha juga mengatakan latar belakang William yang merupakan seorang mantan pasukan khusus. Napoleon. Pretty, isn't it? Kemudian Nicky menyuruh anak buahnya untuk menghabisi William. Namun tentu saja William dengan mudah melumpuhkan mereka.
Esok harinya William kembali mendatangi panti asuhan. Di sana sudah ada banyak sekali polisi, karena ternyata si pengurus panti asuhan ditemukan tewas mengenaskan. Kemudian William memberikan alamat hotel William kepada teman Irene yang bernama Donald, agar Donald bisa memberi informasi kepada William saat ada kabar dari Irene. Lalu William melapor kepada polisi yang bernama Cleo terkait menghilangnya anak-anak panti asuhan. You know what? I gotta send my boss an email. How well did you know Mrs. Donato? Di sisi lain, Nicky tengah bersama jenderal korup bernama Robert. Rekan bisnis Nicky itu menyayangkan aksi ceroboh Nicky karena telah membunuh si pengurus panti. Karena hal itu pasti akan membuat polisi semakin curiga dan pastinya bisa mengganggu bisnis mereka. Who was murdered in an orphanage? I apologize. Sementara William dibawa ke kantor polisi untuk melengkapi laporannya. Dan di saat para polisi lengah, William meratas komputer dan membuka daftar orang hilang, yang ternyata kebanyakan dari mereka masih remaja. William juga mendapatkan informasi tentang orang yang ditangkap polisi yang ternyata adalah anggota tentara. Di lain sisi, ternyata Irene dikurung di ruangan khusus. Di sana terlihat dia yang sedang menulis sebuah simbol. I can see why William is so fond of you. Hari itu, polisi menemukan mayat seorang wanita remaja. Ternyata itu adalah Agnes, teman Irene yang mencoba melarikan diri dan dihabisi dengan cara yang sangat kejam. Di samping mayat Agnes ditemukan surat William yang ditujukan untuk Irene. William semakin khawatir karena anak angkatnya itu dalam bahaya besar. Sounds to me like you're the one doing the guesswork now. This is a volunteer for the Global Relief Fund. Thanks for the drink. Pada malam harinya, Donald mendatangi William di hotelnya. Di sana Donald mengatakan kalau yang mengadopsi Irene adalah anggota militer. Kemudian Donald memberikan korek api Nicky yang tertinggal di panti asuhan. Ternyata itu adalah korek api khusus dari kedutaan Turki. They look like. You know what this is? Ternyata Irene dan teman-temannya akan diselundupkan ke Turki untuk dijual dengan memakai paspor pelajar. Lalu William langsung mendatangi kantor kedutaan Turki. William datang dengan berpura-pura akan donasi untuk keperluan pendidikan internasional. Namun saat resepsionis itu lengah, William diam-diam masuk ke ruangan dan akhirnya mendapatkan daftar pelajar yang akan dikirim ke Turki. Namun tiba-tiba Faruk datang ke sana. Faruk yang curiga langsung melapor kepada Nicky. Karena ternyata Faruk adalah antek Nicky yang akan membantunya menyelundupkan para gadis itu. Pada malam harinya, William bertemu dengan Cleo untuk membahas kasus penculikan Irene dan teman-temannya. Di sana William mengatakan terkait keterlibatan kedubes Turki bernama Faruk dalam upaya penyelundupan para gadis ke Turki. He has information for me back at his house. Kemudian William dan Cleo mendatangi Faruk di rumahnya. Namun sesampainya di sana, mereka mendapati Faruk dan istrinya tewas mengenaskan. Tiba-tiba Cleo ditembak oleh orang bertopeng. William sempat menghajar orang tersebut, namun sayangnya orang tersebut berhasil kabur. Untungnya Cleo masih bisa diselamatkan. Berpindah ke William yang mengajak Donald untuk mengenali wajah para militer yang telah mengadopsi Irene. Akhirnya Donald mengenali wajah Nicky yang diketahui akan menghadiri acara kedutaan Turki malam ini. Dan kabarnya Irene akan dibawa ke sana untuk dijual kepada salah satu pejabat Turki. Singkat cerita, William datang ke pesta itu bersama rekannya. Sementara Nicky mengurung Irene di sebuah ruangan dengan dijaga anak buahnya. Kebetulan John ada di sana dan melihat kehadiran William. Saat itu juga John melapor kepada Nicky. Now we've got it. Go.
Not going anywhere with them. Ternyata Cleo juga datang ke sana dengan menyamar sebagai pelayan dapur. Cleo juga berhasil menyelundupkan senjata ke gedung tersebut. Tak lama kemudian, anak buah Nicky datang hingga inilah yang terjadi. Akhirnya William berhasil menghabisi John. I was just kidding too. Sementara itu, ternyata Irene disandra Nicky di sebuah ruangan. Tak lama kemudian, William muncul. Di sana, Nicky menantang William untuk duel dengan tangan kosong. Tentu saja William menyanggupinya. Namun ternyata Nicky curang. Dia menyerang William dengan senjatanya. Dan mereka pun bertarung dengan menggunakan pedang. Pada akhirnya Nicky pun tewas. Di akhir film, William mengangkat Donald dan Irene menjadi anaknya. Dan mereka hidup bahagia. Lalu film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.